Senada. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi BK. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat BK. Nah, baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai. Berdoanya masing-masing menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik kawan-kawan, hari ini kita akan melakukan layanan BKP dengan topik tidak hemat atau murah. Nah, pasti di kehidupan kita sehari-hari pasti saya melakukan kegiatan kita. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang pengertian bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan dalam kelompok yang dilakukan untuk membahas sesuatu masalah di kelompok itu dengan menggunakan dinamika kelompok tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan cara pelaksanaan. Nah, yang pertama, semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang saling menyalahkan. Nah, yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika ada yang berpendapat. Bergantian berpendapat sesuai dengan kesepakatan. Jika yang berpendapat lebih dari satu orang dalam waktu yang sama. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang azas bimbingan kelompok. Nah, teman-teman, azas BKP itu ada 5. Itu yang pertama, asas keaktifan. Nah, di sini diharapkan semua orang aktif untuk berpendapat pada kegiatan hari ini. Yang kedua itu azas keterbukaan. Nah, di sini setiap orang atau kelompok bersikap terbuka memberikan ide-ide atau pendapat saran-saran terhadap topik yang akan dibahas nanti. Yang ketiga azas kemandirian. Nah, di sini diharapkan anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah. Nah, yang keempat azas kenormatifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun serta tunjuk tangan saat menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk lebih mengetahui kita semua, ada baiknya kita melakukan permainan game dengan tahapan. Nah, diharapkan untuk menilai semua. Dan dengan tahapan ini nanti game itu buah kesukaan dan alasannya. Dan di sini nanti kalian menunjukkan buah kesukaan kalian dan alasannya. Baik, bisa dimulai? Bisa BK. Nah, yang pertama bisa Buah kesukaan saya yaitu durian, dimana karena durian itu memiliki tekstur yang lembut serta aroma yang begitu khas. Terima kasih. selanjutnya ini Buah kesukaan saya itu adalah strawberry karena saya suka dengan rasa asamnya dan warnanya lucu. selanjutnya saya Buah kesukaan saya adalah buah naga. Saya suka karena teksturnya yang lembut dan juga rasanya yang manis. baik, terima kasih kepada teman-teman. Mari kita lanjutkan kegiatan BKP kita. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan BKP ini? Siap BK. Nah, yang pertama itu menurut kalian berapa penting kita membahas topik ini? Silakan. Izin menjawab BK. Jadi mengapa penting kita untuk membahas pada topik tersebut itu tidak hemat atau boros? Sebenarnya kan kita sebagai mahasiswa atau kebanyakan orang itu jarang untuk bisa memanajemen uangnya sendiri atau tidak bisa hemat. Terima kasih. Baik, apa pendapat kalian? Ya, baik. Selanjutnya, menurut kalian apa faktor penyebab perendahan boros tersebut? Silakan, bisa. Faktor penyebabnya itu yang pertama bisa saja dari pergaulan, bisa saja dari memang udah sifatnya. Udah, terima kasih BK. Baik, selanjutnya, silakan. Faktornya itu adanya tidak mengontrol dirinya sendiri. Terima kasih. Apa pendapat kalian masih ada? Oke. Nah, selanjutnya, apa akibat dari penyebab tersebut? Silakan, Sidney. Izin menyampaikan. Jadi dengan dampaknya dari boros ini biasanya orang-orang akan terlilit utang atau terjebak
coba utang-utang, jadi dengan belinya itu kan dia udah nggak ada uang nih, tapi dia mau beli barang lain, jadi terpaksa lah dia meminjam pada orang lain. Dengan hal itu makin banyak lah pinjaman dia sampai harus bayar. Baik, pendapat lain. Selanjutnya, solusi apa menurut kalian yang bisa kita lakukan? Ya, silakan. Izin berpendapat PK, jadi solusi yang dapat saya sampaikan adalah seharusnya individu itu lebih dapat untuk mengontrol dirinya, menahan hawa nafsu untuk membeli yang dan dapat itu membedakan mana yang barang yang penting dan yang tidak penting. Terima kasih PK. Baik, ada pendapat lain, silakan. Izin berpendapat PK di mana individu itu tidak boleh mengikuti pergaulan atau mengikuti gengsi agar dapat hemat. Terima kasih. Izin PK, jadi solusi dalam mengatasi hal tersebut itu kita bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan kita, apalagi sebagai anak kos ya, jadi itu sangat penting. Baik, selanjutnya kita akan melakukan game penungguan, yaitu saya lakukan. Dan di sini, jika saya bekerja nih, jadi kalian memegang ini dan bilang saya lagi nah, kalau genap ini 2 kali, kalian pegang putih dan saya coba. Sudah paham? Paham. Baik, kita coba. Saya lakukan. Saya coba. Saya lakukan. Saya lakukan. Saya lakukan. Saya coba. Saya lakukan. Saya coba. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan BMP 3. Ini saya akan membacakannya. Yang pertama, berpikir tentang baru apa yang kalian dapat setelah melakukan BKP topik tidak hebat itu. Pendapat PK, pengetahuan baru yang saya dapatkan bahwasanya sebagai mahasiswa tentunya saya lebih harus bisa nih manajemen uang agar tidak terjadinya pemborosan. Terima kasih. Baik, pendapat yang lain. Izin berpendapat PK, jadi setelah melaksanakan layanan PKP ini saya mendapat pengetahuan agar dapat lebih melindungi lingkungan agar tidak terjadi Baik, pendapat yang lain. Nah, selanjutnya, perasaan apa yang Anda rasakan setelah melakukan layanan BKP? Perasaan yang saya rasakan itu karena bisa membahas topik tidak hemat atau berpikir. Lalu untuk saya anak kos, setelah belajar atau setelah membahas topik ini, saya bisa mengetahui nih, tak penting itu boros, bisa mengatur keuangan. Terus yang kedua itu perasaan senang saya gara-gara di sini saya bisa berpendapat tanpa ada kesalahan. izin berpendapat PK, jadi perasaan saya setelah kita membahas topik ini sama seperti juga merasa senang dan bertambah wawasan mengenai pemborosan ini atau kemiskinan. Selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi kondisi penyelesaian masalah yang ada di PK, jadi cara kita dalam menyikapi topik tadi tidak hemat atau boros tersebut, ya pastinya yang pertama itu biasanya saya akan mencari keuangan dan pemasukan. Dilakukan. Setelah itu cara menyikapinya juga dengan memilih keperluan yang
hemat atau boros. Sekian dan terima kasih ya Kak. Tempat yang lain. Izin berpendapat TK, jadi pesan dan kesan saya yang pertama pesannya apapun dimanapun ya jangan terlalu boros, jangan kebanyakan self reward, terus tetap hemat. Terus kalau untuk pesannya yang pastinya senang, terus gembira juga bisa ngebahas topik ini karena kan topik ini tuh sangat familiar dan krusial ya, sering banget terjadi di semua tiap minggu. Terima kasih Kakak. Ada pendapat yang lain? Nah, selanjutnya ini untuk kegiatan selanjutnya kira-kira kita membuat sarapan di mana dan jam berapa? Izin menjawab ya Kak. Sepertinya kita lakukan besok saja. Tepatnya di Hanif, jamnya jam 8. Yang pertama yang terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Kami sangat gembira ada banyak kita berusaha dan saya akan memimpin dengan doa atau mulai apa yang terbaik. Terima kasih doa dan juga rahmat pada hari ini kita berjalan dengan baik sampai dengan yang baik karena ilmu yang kami dapat pada hari ini bisa kami gunakan untuk yang baik dan doa bagi manusia yang masyarakat. Amin. Nah, sebelum kita pulang, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjadi NKN. Ada banyak kita menjadi. Kalau ada suri ladang boleh kita menumpang. Ada umur yang panjang boleh kita bebas.